jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Setelah memperhatikan surat masuk dari pemerintah Desa Tirto Asri nomor 005/TA Kecamatan Taluditi /21/, angka Romawi 2/02, tanggal 15 Februari tahun 2021. Perihal penyampaian rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa Tirto Asri tahun anggaran 2021, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 101 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021. Maka rapat ini saya buka dengan resmi. Hadirin sidang BPD yang saya hormati, setelah memperhatikan daftar hadir anggota BPD beserta tata tertib BPD, maka rapat pembahasan rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa Tirto Asri tahun anggaran 2021 ini sah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa Tirto Asri tahun anggaran 2021 saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Bapak Camat Taluditi atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Tirto Asri yang saya hormati, Bapak Kapolsek Taluditi atau yang mewakili yang saya hormati, pendamping Desa Tirto Asri yang saya hormati, Sekdes Desa Tirto Asri yang saya hormati, beserta aparatur Desa Tirto Asri. Saudara-saudara para undangan sekalian yang saya hormati, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Maka hari ini kita akan melaksanakan pembahasan rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan belanja desa Tirto Asri tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh pemerintah desa Tirto Asri. Untuk itu saya mempersilahkan kepada Kepala Desa Tirto Asri Saudara Bapak Muhajri Tualu untuk menyampaikan pengantar rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa Tirto Asri tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat
Ketua dan Wakil Ketua BPD Desa Tirto Asri, yang terhormat Bapak Camat Kaliti ataupun mewakili, yang terhormat Kapolsek Kaliti ataupun yang mewakili, yang terhormat pendamping desa, yang terhormat Sekretaris BPD dan anggota BPD Desa Tirto Asri, yang terhormat Sekretaris Desa dan perangkat Desa Tirto Asri, hadirin undangan seluruh peserta rapat yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur atas karunia yang dilimpahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa, rencana anggaran pendapatan dan belanja desa Tirto Asri tahun anggaran 2021. Hadirin sidang BPD yang saya hormati, serangkaian dengan pelaksanaan rapat ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Desa Tirto Asri menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota BPD Desa Tirto Asri yang telah mengagendakan rapat pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa Tirto Asri tahun anggaran 2021. Semoga dengan momentum tahun 2021 ini, semangat kita membangun desa yang kita cintai ini dapat meningkat dibanding tahun-tahun yang sebelumnya, yang akan mewarnai aktivitas kita sehari-hari, dan bumi tercinta yang terdampak pandemi COVID-19 cepat berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin, amin. Setelah tersusunnya rancangan peraturan desa ini oleh pemerintah Desa Tirto Asri, maka sesuai mekanisme hari ini kesempatan perkenankan saya menyampaikan pengantar rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021. RAPB desa disusun untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sedangkan penyusunannya mengacu pada ketentuan peraturan Bupati Purwato tentang mekanisme bantuan keuangan desa di Kabupaten Purwato tahun 2021. Untuk itu, dalam menyusun Perda tahun anggaran 2021 pemerintah desa, dalam menyusun RAPB desa tahun anggaran 2021, pemerintah Desa Tirto Asri telah melakukan pilihan-pilihan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan segala prioritas pembangunan desa dan telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwato. Hadirin peserta rapat sidang BPD yang saya muliakan, kita patut bersyukur bahwa desa kita dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Hal ini terwujud atas kerja keras kita bersama dalam melaksanakan segala macam program yang berdasarkan partisipatif dengan skala prioritas yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan bukan semata hanya berdasarkan keinginan, dan juga tunjang dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Purwato yang fokus pada pembangunan berbasis pengembangan kerakyatan. Kebijakan ini turut memberikan dampak yang baik atas perkembangan ekonomi khususnya masyarakat Desa Tirto Asri. Hadirin sidang BPD yang saya hormati, perekonomian Desa Tirto Asri yang kurang membaik ini tetap kita sadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis untuk diperjuangkan dan dicapai pada tahun 2021 ini, yakni 1. Bidang ekonomi, masih perlunya sentuhan terhadap pengembangan ekonomi khususnya kepada masyarakat. 2. Bidang pembangunan wisata desa, untuk menarik wisatawan masyarakat luar desa untuk berkunjung ke Desa Tirto Asri agar menambah pendapatan asli desa dan menambah pendapatan masyarakat Desa Tirto Asri khususnya. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD yang saya hormati, dari uraian di atas sangatlah dituntut kerja keras kita semua dalam mengatasi isu-isu strategis dan permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya
yang ada di Desa Tirta Asri. Sebagai bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat desa yang kita cinta ini, kita sama tahu dan menyadari memang pada tahun ini anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana desa mendapat tambahan dana dari dana desa ataupun APBN. Jumlahnya memang cukup besar. Namun di saat bersamaan terjadi pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini, maka wajib untuk anggaran bantuan langsung tunai BLT didanai oleh dana desa dan program tambahan lainnya yang harus kita prioritaskan. Untuk itu, pemerintah desa telah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa Tirta Asri tahun anggaran 2021 untuk dibahas bersama DPD dalam bentuk kebijakan pendapatan dan belanja desa. 1. Kebijakan pendapatan desa. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa telah mengembangkan dan mengupayakan prinsip-prinsip penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran dan disiplin anggaran, serta efisiensi serta efektivitas anggaran yang mengedepankan skala prioritas. Dengan berpedoman pada prinsip tersebut, maka pendapatan yang dianggarkan dalam RAPBN desa tahun ini merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan uraian di atas, maka struktur RAPBN desa untuk tahun ini kita fokuskan pada kebutuhan yang sangat prioritas bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Ketua DPD, hadirin sidang DPD yang saya hormati. Dari gambaran umum RAPBN desa tahun 2021 dapat kami uraikan bahwa dari total anggaran belanja langsung tersebut dialokasikan pada 5 bidang dan 30 kegiatan. 5 bidang dimaksud adalah 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2. Bidang pembangunan desa, 3. Bidang pembinaan masyarakat desa, 4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, 5. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Sedangkan kegiatan yang dapat kami programkan, yakni prioritas pada peningkatan ekonomi masyarakat, beberapa kegiatan dimaksud dapat dilihat pada rancangan rincian belanja yang tidak terpisahkan dan pengantar RAPBN desa ini. Hadirin sidang DPD yang saya hormati. Demikian gambaran umum rancangan peraturan desa tentang bencana anggaran pendapatan desa dan belanja desa tahun anggaran 2021 yang dapat saya sampaikan dengan harapan semoga pembahasan rancangan perdes ini akan berjalan dengan lancar dan sukses sehingga akan lebih cepat dalam menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD. Disadari bahwa RAPBN desa ini belum sepenuhnya menjangkau dan mengakomodir seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Namun, oleh karena keterbatasan kemampuan anggaran desa, maka tentunya belum seluruhnya terpenuhi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat membantu dalam proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 ini sehingga dapat kita ajukan ke lembaga DPD untuk dibahas. Kepada pimpinan dan anggota DPD Tirta Asri, atas nama pemerintah desa, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas diterimanya pengajuan RAPBN desa tahun anggaran 2021 ini untuk diagendakan dan dibahas sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada Bapak Camat, Kapolsek dan tim verifikasi yang menyempatkan waktu untuk hadir pada pembahasan ini, dan juga kepada semua undangan yang hadir. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Mari kita bangun desa ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab yang tinggi dalam mewujudkan harapan kita semua demi kesejahteraan rakyat desa Tirta Asri ke depan. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa,
segala urusan kita serahkan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai, meridhoi segala usaha dan aktivitas kita semua ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, hormat atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setelah sama-sama kita mendengarkan pengantar rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa Tirto Asri tahun anggaran 2021, maka saya persilakan anggota BPD untuk menyampaikan tanggapan atau pendapatnya. Dipersilakan anggota BPD secara berurutan. Kepada yang pertama, Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ucapkan terima kasih kembali kepada Ketua BPD. Langsung saja dari saya untuk membersihkan waktu. Iya, setelah mendengarkan gambaran umum rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa Tirto Asri tahun anggaran 2021 serta draft RAPBDes, maka saya anggota BPD Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada kegiatan musyawarah desa Tirto Asri terdapat belanja catering printer untuk aparat desa bisa merevisi kembali dari pembelanjaan catering printer yang saya lihat di sini sudah terlalu banyak. Dan yang kedua dari saya, pada bidang pembinaan kemasyarakatan, sub bidang kebudayaan dan keagamaan terdapat belanja kegiatan hari besar adat kebudayaan dan keagamaan berjumlah 19.800.000 dapat direvisi untuk dapat diperuntukkan kepada kegiatan upaya penurunan dan pencegahan stunting yang sudah dirumuskan dalam RKPBDes 2021. Ya, demikian tanggapan dari saya tentang draft RAPBDes Tirto Asri tahun 2021 akan dapat ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua. Setelah mendengarkan gambaran umum rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan desa, pendapatan dan belanja desa Tirto Asri tahun anggaran 2021 oleh Kepala Desa, serta draft RAPBDes, maka saya anggota BPD Ketua Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada pelaksanaan pembangunan desa, sub bidang kesehatan kegiatan posyandu, ibu hamil, bayi, balita dan lansia terdapat belanja transportasi ibu hamil yang berjumlah kurang lebih 5 juta rupiah agar dapat dialihkan pada kegiatan upaya penurunan dan pencegahan stunting yang sudah dirumuskan dalam RKPBDes tahun 2021. Yang kedua, pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dianggarkan bantuan modal usaha Karang Taruna yang telah disepakati pada penetapan RKPBDes tahun Tirto Asri tahun anggaran 2021. Yang ketiga, pada bidang pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Dalam hal ini kami anggota BPD sangat mengharapkan bantuan tersebut diperuntukkan kepada kelompok dan bukan perorangan saja, serta penerima bantuan dapat mengembangkan modal usahanya untuk peningkatan PAD desa. Demikian tanggapan saya tentang draft RAPBDes Tirto Asri tahun anggaran 2021 agar bagaimana bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Desa. Terima kasih. Saya persilakan Kepala Desa Tirto Asri, Saudara Bapak Muhajrin Tualu, untuk menyampaikan tambahan penjelasannya berdasarkan tanggapan ataupun pendapat dari anggota BPD. Kepada Kepala Desa, saya persilakan.
Terima kasih mendengarkan penjelasan tentang anggaran yang disampaikan oleh anggota DPD Bidang Pemerintahan tentang koreksi rancangan atau berdasarkan rancang. Lebih awalnya kami mengucapkan terima kasih atas koreksi ini. Dengan adanya koreksi BPD ini, kami merasa sangat bersyukur dengan adanya cermatnya BPD mengkaji rancangan anggaran pendapatan desa. Ada beberapa yang harus dikoreksi dan kami juga menyadari hari ini kami sangat menyetujui apa yang menjadi koreksi dan itu akan kami evaluasi, dan hari ini juga kita putuskan bersama dari catering saya siap itu kita kurangi masih anggaran yang kelebihannya itu insya Allah kita akan tambahkan ke program penanganan stunting. Jadi terima kasih dengan adanya koreksi ini kami merasa terbantu, banyak program yang kita prioritaskan tapi terabaikan. Yang kedua, koreksi dari anggota BPD Bidang Pembangunan Pemberdayaan, kami juga ucapkan terima kasih dengan adanya koreksinya. Dan yang berikut tentang koreksi dari anggota BPD Bidang Pemberdayaan tentang transportasi ibu hamil yang 5 juta, dan hari ini kami akan prioritaskan kepada program stunting yaitu pembangunan rumah gizi. Jadi ditambahkan dengan sisa dari anggaran catering dan kegiatan adat mungkin ada sekitar 10 juta sekian. Itu 10 juta kami akan anggarkan untuk penanganan stunting rumah gizi 10 juta. Apabila hari ini kita putuskan bersama, kami merasa bersyukur. Dan harapan berikutnya oleh Ketua Bidang Pemberdayaan tentang bantuan kepada masyarakat bukan kepada perorangan, itu kami sangat apresiasi dan itu tujuannya. Bantuan kepada masyarakat harus kepada kelompok karena itu berdasarkan aturan dan undang-undang, tidak boleh perorangan dengan dana DDS. Maka kami sangat apresiasi dan kami ikut bersyukur dengan adanya masukan ini. Dan kami juga menerima masukan, semoga yang diberikan bantuan bisa memberikan PAD untuk menambah pendapatan yang ada di desa kita. Mungkin itu jawaban kami. Apabila masih ada lagi yang perlu ditambahkan, dan ucapkan terima kasih. Setelah kita melewati masa skors yang digunakan untuk secara bersama-sama kepala desa membahas bersama mengenai rincian objek belanja berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan program pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2021. Maka tibalah kita pada kesimpulan akhir. Untuk itu saya persilahkan anggota BPD atau yang mewakili secara keseluruhan tanggapan akhir. Kepada Ibu Wakil saya persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, saya mewakili anggota BPD Desa Tirto Asri akan menyampaikan pendapat akhir yang berisi pada prinsipnya menerima Ramperdes RAPBDes Tirto Asri tahun anggaran 2021 yang diajukan pemerintah desa setelah dilakukan penyesuaian sesuai aspirasi masyarakat dengan memperhatikan program pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2021 dengan catatan sebagai berikut. Dalam menjalankan roda pemerintahan agar senantiasa memperhatikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kedua, mengupayakan pencapaian target pendapatan asli desa sebagaimana dalam Ramperdes RAPBDes tahun anggaran 2021. Dalam melaksanakan anggaran yang ada untuk senantiasa memperhatikan efisiensi belanja sehingga tidak terjadi lagi silpa. Kepala desa agar benar-benar memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga APBD Tirto Asri dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan tepat waktu. Berikut, dalam menetapkan penduduk sangat miskin sebagai penerima bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan lainnya agar benar-benar selektif dan tidak berdasarkan kepentingan kelompok atau diri sendiri. Demikian
penyampaian pandangan akhir dari anggota BPD saya serahkan kepada Ketua. Saudara-saudara sekalian, hadirin peserta rapat yang saya hormati. Setelah mendengarkan tanggapan akhir dari anggota BPD dan sebelum kami tanda tangani naskah keputusan BPD tentang APBDes tahun 2021, maka kami tanyakan kepada Bapak Ibu anggota BPD, setuju? Acara selanjutnya, penandatanganan naskah peraturan desa oleh Ketua BPD dan Kepala Desa. Baik, pimpinan rapat saya terima. Baik, acara penandatanganan surat keputusan BPD dan naskah peraturan desa. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan surat keputusan BPD dan naskah peraturan desa. Selanjutnya pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua. Terima kasih kepada Wakil Ketua BPD, pimpinan saya terima. Saudara-saudara sekalian, hadirin peserta rapat BPD yang saya hormati. Dengan telah ditandatanganinya surat persetujuan bersama BPD Desa Tirto Asri dengan Kepala Desa Tirto Asri atas rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan belanja Desa Tirto Asri tahun anggaran 2021 menjadi peraturan desa, maka dengan ini rapat BPD tentang pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tirto Asri tahun anggaran 2021 dinyatakan selesai. Saya atas nama Badan Permusyawaratan Desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Tirto Asri bersama aparat desa dan saudara-saudara sekalian peserta rapat pada hari ini serta semua pihak yang telah membantu atas pelaksanaan rapat ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat pembahasan penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tirto Asri tahun anggaran 2021 menjadi peraturan desa dan ditutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ayahanda Kepala Desa, yang saya hormati Ketua dan anggota BPD, yang saya hormati Bapak Kapolsek dalam hal ini diwakili, yang saya hormati teman-teman perangkat desa serta Bapak dan Ibu selaku tamu undangan pada siang hari ini, dan juga yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK bersama anggota. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih beroleh kesehatan, umur panjang baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan sakral, yaitu penetapan nota pengantar APBDes Desa Tirto Asri tahun 2021. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, insya Allah curahan rahmat akan sampai kepada kita sekalian. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai laporan saya kepada Bapak Kades bahwasanya kegiatan yang diselenggarakan oleh PPD hari ini itu sedianya dihadiri langsung oleh Bapak Camat, namun karena sebab di waktu dan di jam yang sama, beliau hari ini juga menghadiri undangan penetapan APBDes tahun 2021 di Desa Pancakarsa 1, sehingga beliau menunjuk kepada kami selaku kepala seksi untuk dapat hadir di tengah-tengah daripada Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Semoga ketidakhadiran beliau Bapak Camat tidak akan mengurangi hikmah atas pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak banyak hal yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama kaitan dengan tindak lanjut daripada pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh kami selaku pemerintah kecamatan kaitan dengan bimbingan teknis tata cara penyusunan APBDes tahun anggaran 2021 yang diikuti oleh seluruh desa sekecamatan Taloditi. Dan juga kami menindaklanjuti peraturan Bupati nomor 5 tahun 2021 tentang mekanisme dan tata cara penyusunan anggaran APBDes tahun 2021. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menyimak apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kaitan dengan struktur APBDes yang tertuang di dalamnya, bahwa dalam rangka menghadapi situasi pandemi yang saat ini masih melanda negeri kita, daerah kita, khususnya di Kecamatan Taloditi, bahwa sasaran program yang tertuang dalam APBDes dan juga apa yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas PMD pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan teknis penyusunan APBDes tahun 2021, bahwa program penyelenggaraan pemerintahan desa itu diarahkan pada program SDGs desa. Kurang lebih ada 15 sasaran yang menjadi prioritas utama, yang salah satunya adalah pemulihan ekonomi desa yang diarahkan pada sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan, kemudian kaitan dengan sektor pemberdayaan ekonomi desa. Ini yang menjadi salah satu program daripada SDGs desa
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan juga ini tertuang dalam visi misi daripada pemerintah daerah tahun 2021. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sampaikan bahwa tadi kita sudah melaksanakan dan menyaksikan apa yang menjadi program yang tertuang dalam APBDes. Harapan kami selaku pemerintah kecamatan bahwa penetapan APBDes ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, tetapi ini harapan kami yang pertama menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa kepala desa memiliki kewenangan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Hari ini kegiatan penetapan APBDes ini adalah merupakan bagian daripada penyempurnaan. Dari awal kita sudah melaksanakan kegiatan musyawarah dusun, musyawarah desa, kemudian penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2021 yang di dalamnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penyusunan RPJMDes, rencana kerja pemerintah desa dalam 6 tahun ke depan. Sehingga dengan demikian harapan kami kepada teman-teman BPD bahwa kegiatan penetapan ini tidak hanya sebatas kita tetapkan lalu kemudian sudah selesai kegiatan hari ini. Berdasarkan Permendagri 1110 tentang BPD, bahwa BPD itu cuma 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan rancangan peraturan desa. Kemudian yang kedua, BPD itu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, BPD itu melakukan pengawasan terhadap kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa yang sudah tertuang dalam APBDes. Jadi kegiatan ini tidak hanya sebatas seremonial, tetapi ini akan berlanjut selama 1 tahun anggaran. Ingat, kita sudah memasuki awal tahun 2021. Kami minta kepada kepala desa untuk bersinergi dengan kepala desa kaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Kita bisa berkaca pada persoalan yang terjadi di desa-desa yang lain, dan alhamdulillah ini tidak terjadi di Kecamatan Taluditi, bahwa BPD dan kepala desa ketika bersinergi maka keberhasilan daripada proses penyelenggaraan pemerintahan desa itu tergantung dari efektivitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana kepala desa dan BPD sama-sama melaksanakan tugas dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa. Jangan sampai ketika program sudah ditetapkan, sudah bergulir, lalu lembaga dalam hal ini BPD kemudian dengan sendirinya membiarkan pemerintah desa melaksanakan kegiatan program atau yang sudah tertuang dalam APBDes. Apalagi saat ini kita masih dalam situasi pandemi, maka apa yang menjadi harapan pemerintah daerah ini perlu juga dibutuhkan sebuah komunikasi koordinasi antara pemerintah desa dan BPD, pemerintah desa dan kecamatan dan pemerintah daerah. Pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan desa, saya sampaikan kepada teman-teman BPD, maka harapan kami tolong dipelajari apa yang menjadi dasar pelaksanaan program yang ada di desa kaitan dengan apa yang sudah kita tetapkan hari ini. Yang kedua, BPD juga harus banyak mempelajari kaitan dengan
regulasi-regulasi kaitan dengan Perbup, peraturan menteri. Artinya semua turunan undang-undang dari atas sampai ke bawah ini harus sama-sama kita pelajari, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan kita tidak tinggal diam. Kita sama-sama bekerja dalam rangka membangun desa itu sendiri. Apalagi dalam 1 tahun anggaran yang sudah dilaksanakan oleh kepala desa, dan hari ini kami pemerintah kecamatan sudah menyampaikan kepada seluruh kepala desa bahwa kaitan dengan tindak lanjut atas laporan kinerja daripada kepala desa itu sudah disampaikan kepada kami, dan itu acuannya adalah kaitan dengan efektivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga kami hari ini pasca ditetapkannya APBDes, maka kami pemerintah kecamatan mengingatkan kembali kepada ketua dan anggota BPD tidak hanya sebatas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, paling tidak apa yang saya sampaikan tadi kaitan dengan BPD melakukan ataupun menampung aspirasi masyarakat. Apa yang harus kita tampung hari ini? Yang pertama, dalam beberapa hari ke depan BPD itu dalam arti tidak hanya sebatas menampung aspirasi. Menampung aspirasi ini dalam arti kegiatan sudah bergulir, maka BPD sama-sama dengan kepala desa dalam rangka menghindari apa yang menjadi masukan masyarakat kaitan dengan aspirasi, maka BPD bersama dengan kepala desa melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Jangan sampai ketika nanti sudah muncul persoalan kaitan dengan program, lalu kemudian BPD baru turun, BPD baru mencarikan solusi. Kalau dari awal pasca ditetapkannya BPD sama-sama kita melaksanakan tugas dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan, maka saya kira di hujung akhir tahun, saya kira desa itu tidak akan ada persoalan. Karena antara kepala desa dan BPD pada akhir tahun itu sudah menyampaikan laporan, baik kaitan dengan kinerja kepala desa, kaitan dengan kinerja daripada BPD, dan juga kaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Ini menjadi harapan kita bersama dalam rangka membangun desa itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini baru internal antara kepala desa dan BPD, dan juga selaku pemerintah kecamatan juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat. Kami sampaikan bahwa hari ini BPD sudah ditetapkan. Pasca ditetapkannya BPD, maka kita selaku warga masyarakat ini jangan hanya sebatas hari ini kita hadir lalu kemudian sudah selesai. Nah, besok dan seterusnya pemerintah desa dan BPD akan memulai program kegiatan. Maka saya minta kepada Bapak dan Ibu selaku warga masyarakat, mohon diawasi kinerja daripada kepala desa, kinerja daripada BPD, dan juga teman-teman perangkat desa dalam hal melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di desa. Jangan sampai nanti sudah pemerintah desa dan BPD sudah selesai melaksanakan program, lalu kemudian ada unik-unik dari warga masyarakat. Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Kenapa pemerintah desa dan BPD ketika sudah selesai melaksanakan program, lalu kemudian ada masukan dari masyarakat, ada persoalan yang tidak selesai? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka harapan kami kepada warga masyarakat, penetapan APBD sudah selesai. Bantu kepala desa dan BPD bukan dalam hal memperbaiki administrasi, mengawasi keberadaan keuangan, tidak hanya sebatas itu. Bapak dan Ibu selaku warga masyarakat dalam hal mengawasi, artinya bahwa kita sudah memastikan bahwa program di desa sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Begitu juga harapan kami kepada BPD. Mari sama-sama kita bersinergi dengan pemerintah desa
untuk sama-sama kita menjalankan program pemerintahan. Jangan sampai tiba-tiba muncul di media sosial bahwa belum lama dilaksanakan penetapan APBD, salah satu program yang dibangun oleh pemerintah desa itu bermasalah. Nah, pertanyaannya adalah di mana kinerja kepala desa dari awal pelaksanaan kegiatan dan program ini juga akan menjadi pertanyaan daripada netizen. Nah, dipertanyakan kinerja kepala desa. Sekali lagi, menindaklanjuti dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa kepala desa dan BPD itu merupakan unsur penyelenggara pemerintahan. Dan saya ingatkan kepada BPD bahwa ketika BPD disampaikan atau dikatakan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, kaitan dengan kegiatan pengawasan kinerja kepala desa, bahwa BPD sekali lagi jangan mensalahartikan kaitan dengan pengawasan. Persoalan yang terjadi di daerah lain bahwa kaitan dengan pengelolaan keuangan desa ini bermasalah, dan alhamdulillah selama saya berada di Kecamatan Taluditi, alhamdulillah pengelolaan keuangan kita berhasil. Tepuk tangan dulu. Dan saya sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman BPD untuk tidak bosan-bosan untuk berkoordinasi dengan kami pemerintah kecamatan, pemerintah daerah kaitan dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jangan sampai persoalan yang terjadi di daerah lain ini terjadi di daerah kita, khususnya di Kecamatan Taluditi, di mana persoalan di desa nanti sudah selesai proyek baru BPD turun. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka kami minta kepada BPD dan anggota, ketika pintu gerbang yang sudah dibangun, yaitu gedung raya, gedung BPD, gedung daripada pemerintah desa, kantor desa, ketika sudah terbuka, maka kita tidak akan berdiam diri. Maka hari ini merupakan kesempatan teman-teman sekalian, karena saya tahu persis BPD belum lama ini dilantik. Maka saya sudah sampaikan lewat grup, ketika ada persoalan kaitan dengan pengelolaan keuangan, kami minta teman-teman warga masyarakat BPD ketika menindaklanjuti persoalan, kami minta itu tidak langsung disampaikan kepada pemerintah daerah. Kaitan persoalan di desa, masih ada kepala desa, masih ada unsur lembaga lain, masih ada camat, karena camat adalah perpanjangan tangan bupati dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan kaitan di bidang pemerintahan pembangunan. Karena kami tidak henti-hentinya ketika ada persoalan, kami langsung turun ke lapangan kaitan dengan persoalan yang disampaikan oleh desa, kaitan dengan persoalan yang terjadi di desa. Ingat teman-teman BPD, perlu kita pelajari kembali tupoksi 110 Permendagri tahun 2016 kaitan dengan pengelolaan keuangan. Sekali lagi saya ingatkan kepada ketua dan anggota BPD bahwa ketua dan anggota BPD itu bukan merupakan audit. Sekali lagi, ketua dan anggota BPD bukan merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit pengelolaan keuangan. Masih ada lembaga lain yang akan menyelesaikan ini. Dan mudah-mudahan ke depan di situasi pandemi seperti ini, kita berdoa semoga daerah, kecamatan, desa kita segera dijauhkan dari namanya COVID, dan kita berdoa semoga COVID-19 segera di bumi hanguskan dari daerah kita, khususnya di Kecamatan Taluditi. Saya kira hal-hal ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan insya Allah apa yang menjadi harapan, keinginan, kita akan lanjutkan pada diskusi kita setelah pelaksanaan penetapan APBD hari.
Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Kepala Desa Telasi, yang saya hormati Bapak Camat Nuri Tirto yang mewakili, yang saya hormati Ketua BPD, Wakil Ketua bersama anggota BPD, yang saya hormati tim pendamping desa, Bapak Ibu undangan yang hadir di tempat ini yang saya hormati. Pada kesempatan ini, tentunya selaku orang yang percaya, kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sampai kita masih diberikan lagi kesempatan. Dan selanjutnya ada beberapa yang perlu kami sampaikan menyangkut dengan kegiatan kami yang berada di Desa Tirto Asri. Namun pada kesempatan ini saya menyampaikan mohon maaf Bapak Kapolsek tidak sempat hadir karena mulai dari kemarin sampai hari ini kebetulan di Polres juga ada kegiatan Zoom meeting. Jadi beliau menyampaikan bahwa untuk kegiatan ini diwakili oleh Kadin Bimas. Dan pada nantinya beberapa atau kita kurang mendengar lagi, mungkin ada bisa sambut Pak. Kebetulan Pak Kapolsek kita yang sekarang ini mutasi, jadi beliau lagi menjadi Kapolsek Paguak. Jadi ke Paguak, namun untuk Kapolsek kita yang baru yang kita menunggu saja, saya juga belum pernah lihat, tapi statusnya bujang dari Akpol kelahiran 97. Jadi masih termasuk muda, paling di Polsek beliau yang paling muda dari semua anggota. Nanti setelah beliau datang ya kita akan ajak ke desa-desa, akan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu supaya kita bisa kenal, ya, bertatap muka langsung. Namun pada kesempatan ini tidak perlu banyak kami sampaikan menyangkut dengan kegiatan kita yang dimana Desa Tirto Asri ini telah dipercayakan pimpinan untuk menjadi lonceng kampung tangguh. Jadi dari beberapa desa Tirto Asri yang mungkin berpeluang, bukan dalam arti desa lain tidak, tapi masih berkesempatan, ya, masih berkesempatan dengan adanya kampung tangguh. Tentunya banyak harapan dari kami. Ya, karena kampung tangguh merupakan mata dan telinga pimpinan. Di sini ada 3 pilar: kepala desa, kecamatan, Bagus Mas bersama Ramil. Jadi di sini kita bekerja sama. Apalagi situasi sekarang masih dalam status pandemi, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Namun perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami terus tidak bosan-bosan mengingatkan dan menyampaikan bahwa kami selalu berada di lapangan untuk mengingatkan tetap menggunakan masker, jaga jarak. Apabila kami kedapatan mungkin
tidak menggunakan masker, maka mungkin ada tindakan fisik berupa pusat. Ya, jadi sangat-sangat diharapkan kerjasama Bapak Ibu, ya kita saling menjaga saja, lebih baik mencegah daripada mengobati. Banyak teman-teman katakan, apa di virus corona ini ada? Saya bilang ada. Ya, mungkin kalau kita melihat kesaksian yang viral kemarin, Pak Kepala Desa ya, orang Bali, ya, saya sampai ngeri melihat menyaksikan bahwa ada tindakan tegas dari aparat kepolisian, termasuk pemerintah desa. Jangan melawan hukum, jangan melawan aturan. Itu beliau sampaikan. Jadi pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan partisipasi kami bisa berhasil karena dukungan Bapak Ibu. Ya, desa bisa berhasil, kecamatan bisa berhasil, polisi bisa berhasil apabila ada dukungan daripada Bapak Ibu. Mungkin hanya ini perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.